Bagi kami, Saya masih oke ya? menghasilkan data yang berkualitas adalah komitmen yang terpatri dalam sanubari. Karena kalau udah duduk Dari waktu ke waktu yang telah dilalui, membangun negeri nyatanya tidak semudah menjentikan jari. layar dulu sebentar ya. Data yang akurat adalah kunci. Statistik telah menjadi bagian dari sejarah perjalanan bangsa. Kegiatan statistik di Indonesia dimulai sejak masa Hindia Belanda di bawah lembaga Director van Landbouw Naver Health and Handel, lalu berganti nama menjadi Central Kantor for the Statistic. Pasca kemerdekaan, lembaga tersebut mengalami beberapa kali penggantian nama, yaitu Kantor Pusat Statistik, Biro Pusat Statistik, hingga akhirnya pada 19 Mei 1997 ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik yang menetapkan nama Badan Pusat Statistik atau BPS. BPS mencakup seluruh wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan keadaan geografis yang sangat luas. Dari Sabang sampai Merauke, ujung Miangas hingga Pulau Rote, kantor BPS tegak berdiri di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas sebagai penyedia data statistik, BPS berstatus sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh karena itu, independensi adalah hal yang mutlak bagi BPS. Menyediakan data statistik berkualitas untuk Indonesia maju adalah visi kami. BPS bertanggung jawab menyediakan data statistik dasar, membantu penyelenggaraan statistik khusus, dan mendukung pelaksanaan statistik sektoral. Kegiatan utama BPS adalah menyelenggarakan sensus. 3 sensus yang diselenggarakan oleh BPS, yaitu sensus penduduk pada tahun berakhiran 0, sensus pertanian pada tahun berakhiran 3, dan sensus ekonomi pada tahun berakhiran 6. Selain itu, BPS juga melakukan ratusan survei rutin untuk mendukung ketersediaan data khusus. Survei yang dilakukan di BPS antara lain Survei Sosial Ekonomi Nasional, Survei Angkatan Kerja Nasional, pendataan potensi desa, pendataan kerangka sampel area, survei ongkos usaha tani, survei pertanian antar sensus, survei biaya hidup, dan survei-survei lainnya. Dalam melakukan pengumpulan data di lapangan, BPS menggunakan metode wawancara secara tatap muka atau pengisian secara mandiri oleh responden. Keamanan data yang telah diperoleh menjadi prioritas utama BPS. Setiap data yang diperoleh dari responden dijaga kerahasiaannya dan dijamin oleh undang-undang. Data kemudian ditabulasikan, diolah, dianalisis, dan dipublikasikan tepat waktu untuk digunakan pada berbagai keperluan. BPS diperkuat oleh lebih dari 16.000 pegawai yang tersebar di 34 kantor BPS provinsi dan 514 kantor BPS kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Selain itu, BPS dibantu oleh tenaga mitra statistik terlatih yang berlandaskan pada nilai inti, profesional, integritas, amanah. BPS juga turut melakukan pendidikan dan pelatihan statistik. Politeknik Statistika (STIS) adalah perguruan tinggi kedinasan yang dikelola untuk mencetak generasi unggul di bidang perstatistikan dan mampu bersaing secara nasional maupun internasional. Muatan kurikulum yang diajarkan berbeda dengan universitas lain karena terdapat mata kuliah ofisial statistik. BPS juga memiliki pusat pendidikan dan pelatihan sebagai wadah pengembangan SDM baik di bidang statistik maupun komunikasi, public speaking, kepemimpinan, dan lain-lain. Pusdiklat BPS tak hanya berfokus pada pengembangan SDM BPS, tetapi juga terbuka dalam hal pengembangan kompetensi fungsional statistisi, pranata komputer, dan statistik sektoral. Kepercayaan pemerintah, masyarakat, hingga dunia internasional adalah pelecut semangat bagi BPS untuk terus menghasilkan data yang up-to-date dan akurat. Partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung ketersediaan data statistik di Indonesia, berpartisipasi aktif dan memberikan jawaban yang jujur sebagai responden
adalah motivasi kami untuk tidak pernah berhenti melayani dengan hati. Seluruh data yang dihasilkan oleh BPS dapat diakses langsung melalui bps.go.id atau dapat langsung datang ke pelayanan statistik terpadu di kantor BPS terdekat yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. BPS akan terus menyediakan data statistik yang akurat, handal, terpercaya. Karena data mencerdaskan bangsa. Kayaknya udah ya. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormatin Bapak Ibu, Kepala BPS Kabupaten Kota, Bapak Ibu dari instansi, OPD, dan seluruh Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Setelah kita ikutin rilis bersama nasional, sekarang kita akan sampaikan rilis khusus Jawa Timur, yaitu perkembangan inflasi, nilai tukar petani, nilai tukar nelayan, dan perkembangan pariwisata. Bahwa awal 2021 ini berbagai macam program vaksin COVID ini juga mulai berjalan, dan kondisi sekarang ini pun ada pemberlakuan PPKM ya, yang dimulai dari tanggal 11 sampai tanggal 25 Januari, bahkan diperpanjang menjadi 26 Januari sampai dengan 8 Februari ya. Nah, kebijakan tersebut tentunya didasari oleh perkembangan COVID pada akhir-akhir ini yang selalu meningkat, dan tentunya dengan pembatasan-pembatasan ini juga berdampak ya pada kondisi perekonomian, dan tentunya kita bisa melihat dari pasokan-pasokan barang ya. Makanya nanti di awal setiap awal bulan Badan Pusat Statistik seluruh Indonesia ini juga melihat, memotret terkait dengan rilis inflasi. Selanjutnya kita lihat pada bulan Januari 2021, inflasi di Jawa Timur ini tercatat 0,32%. Untuk inflasi tahun kalender, karena ini pada bulan yang sama ya, Januari, tentunya sama 0,32%. Sedangkan untuk inflasi tahun ke tahun atau year on year-nya tercatat 1,25%. Dari 8 kota IHK atau yang menghitung indeks harga konsumen, inflasi tertinggi tercatat di kota Madiun ya, 0,60%. Kemudian untuk inflasi yang terendah ada di Sumeneb dan Kota Malang ya, tercatat 0,06%. Kalau kita lihat di setiap kabupaten ya, bahwa untuk bulan Januari 2021 ini ya, seperti misalnya Kabupaten Jember ini tercatat secara momentumannya 0,25%, Banyuwangi 0,18%, Sumeneb 0,06%, Kota Kediri 0,16 ya, Kota Probolinggo 0,28 ya, sedangkan Surabaya sendiri 0,37 ya.
Nah, sedangkan untuk year on year-nya pada Januari 2021 ini yang tertinggi tercatat di Kota Madiun ya, 2,12%, diikuti oleh Jember 1,94%, kemudian Kota Probolinggo 1,76%, Sumeneb 1,58%, Kota Kediri 1,57%, Banyuwangi 1,41%, Kota Surabaya 1,18%, dan yang terendah ada di Kota Malang sebesar 1,07%. Kemudian di slide berikutnya kita bisa lihat terkait dengan inflasi selama 3 tahun terakhir ya. Untuk 2021 ini secara mantuman tercatat 0,32% ini merupakan inflasi yang terendah ya dibandingkan dengan 2019, 2020 ya. Khusus untuk yang 2020 kita bisa lihat bahwa inflasinya pada Januari ini tercatat 0,50. Untuk 2019 bulan yang sama tercatat 0,34%. Kemudian begitu juga dengan tahun kalender ya, ini secara mantuman ini juga memiliki nilai yang sama pada tahun 2021 ya, khusus untuk Januari. Kemudian di slide berikutnya kita bisa lihat bahwa terkait dengan beberapa komoditi ya. Ini kelompok komoditi bisa kita lihat. Nah, untuk andil inflasi pada Januari 2021 ini yang paling besar ini ada di makanan, minuman, dan tembakau. Ini tercatat 0,22%, di mana kelompok ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang tidak mungkin dapat ditunda ya pemenuhannya. Ini juga menunjukkan bahwa demand yang cukup menjanjikan ya di saat masyarakat ini menahan belanja ya, kemudian juga karena menurunnya daya beli, maka ini juga menjadi penting bahwa kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini tetap memiliki demand ya, terutama terkait dengan komoditas seperti beras, minyak goreng, gula, telur, tahu tempe ya, termasuk daging ya, dan kebutuhan dapur lainnya. Kemudian untuk kelompok misalnya informasi komunikasi dan jasa keuangan, serta kelompok penyediaan makanan, minuman, restoran, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya ini memiliki andil yang sama ya, 0,02%. Kemudian untuk ada beberapa yang mempunyai andil yang sangat kecil ya, kalau kita lihat 0,00% ini bukan berarti tidak ada, tetapi ini sangat kecil ya. Dan yang sangat kecil ini seperti kelompok kesehatan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, serta kelompok pendidikan. Kemudian kalau kita lihat secara mantumannya pada Januari 2021 menurut kelompok pengeluaran ini tertinggi terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau ini sebesar 0,95%, kemudian diikuti oleh penyediaan makanan dan minuman restoran ini sebesar 0,28%, penyediaan 0,26 maksud saya. Kemudian untuk informasi komunikasi dan jasa keuangan 0,28%, kemudian perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,25%, dan untuk kita bisa lihat bahwa untuk kelompok pendidikan ini sekitar 0,04%. Sedangkan satu-satunya kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi pada bulan Januari 2020 ini kelompok transportasi ya, yang tercatat sebesar 0,03% deflasinya.
Kemudian untuk tahun kalender, ini karena pada bulan Januari ya, seperti sudah saya sampaikan bahwa besarannya sama dengan mantuman. Kemudian untuk year on year-nya pada Januari 2021 ini yang terbesar ada di kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 5,13%. Ini jauh meninggalkan kelompok lainnya. Ini disebabkan karena kenaikan harga emas ya, emas dunia yang cenderung naik, kemudian juga kelompok yang juga memiliki inflasi tahun kalender yang cukup besar ada di penyediaan makanan, minuman dan restoran ini 2,32%, kemudian kelompok kesehatan 2,11%. Kemudian tinjauan untuk komponen energi ya pada Januari 2021 ini secara mantuman maupun tahun kalender ini menunjukkan tidak terjadi perubahan indeks, sedangkan menurut tahun ke tahun atau year on year-nya ini menunjukkan deflasi sebesar 0,54%. Sedangkan untuk kelompok bahan makanan pada Januari 2021 secara mantuman maupun tahun kalender ini menunjukkan inflasi sebesar 1,32% dengan andil inflasi sebesar 0,23%. Sedangkan kita lihat inflasi year on year-nya ini menunjukkan sebesar 1,71%. Kemudian kita lihat komoditas utama penyumbang inflasi selama bulan Januari 2020. Ini saya mencoba untuk menyampaikan yang 10 komoditas yang tertinggi ya, di mana yang memberikan sumbangan inflasi yang tertinggi ada di cabai rawit ya dengan persentase yang paling tinggi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tarif jalan tol ya yang tanggal 17 Januari ini sudah mulai meningkat tarifnya ya, khususnya adalah jalan tol Surabaya Gempol ya. Kemudian tempe tahu ya, melon, mobil, semangka, laptop, emas perhiasan dan daging sapi. Kemudian di sisi lain ada 10 komoditas penyumbang deflasi pada Januari 2021 ya seperti telur ayam ras, angkutan udara, bawang merah, cabai merah, daging ayam ras, angkutan antar kota, biskuit, tarif kereta api, tomat dan salak. Kemudian di slide berikutnya kita bisa lihat kita bandingkan inflasi Jawa Timur dengan inflasi ibu kota provinsi yang ada di Pulau Jawa. Kalau kita bisa melihat bahwa secara mantuman maupun tahun kalender yang ini menunjukkan bahwa semua ibu kota provinsi yang ada di Pulau Jawa ini mengalami inflasi ya. Inflasi ini tercatat ya yang tertinggi seperti Yogyakarta sebesar 0,54%, Serang 0,46%, Surabaya 0,37%, Semarang dan Jakarta masing-masing sebesar 0,14% dan terendah ada di Bandung ya tercatat 0,10%. Adapun secara year on year ini tertinggi tercatat di Kota Serang sebesar 1,73%, diikuti oleh Yogyakarta sebesar 1,68%, Semarang 1,58%, Bandung dan Jakarta dengan nilai yang sama ya sebesar 1,48% dan terendah di Surabaya 1,18%. Itu yang berkaitan dengan inflasi. Sekarang kita menginjak kepada nilai tukar petani ya. Kondisi Januari 2021 ya, di mana nilai tukar petani
pada Januari 2021 tercatat 100,67, ini mengalami penurunan ya sebesar 0,13% bila dibandingkan dengan Desember 2020 ya. Perlahan tapi pasti ya bahwa daya beli petani di Jawa Timur ini terus mengalami peningkatan dan diharapkan ya terus membaik pada bulan-bulan mendatang. Kalau kita lihat menurut subsektor pada Januari 2021, nilai tukar petani subsektor tanaman pangan dan nilai tukar petani subsektor peternakan ini mengalami penurunan ya, sedangkan NTP subsektor yang lain ini mengalami peningkatan. NTP subsektor hortikultura ini mengalami kenaikan tertinggi sebesar 2,24%. Kemudian NTP untuk tanaman perkebunan rakyat mengalami kenaikan sebesar 0,33%. Subsektor perikanan naik 0,39%. Subsektor yang mengalami penurunan yang paling besar ada di peternakan, ya, turun 1,05%. Selanjutnya diikuti oleh tanaman pangan dengan penurunan sebesar 0,27%. Jadi penurunan NTP subsektor tanaman pangan ini juga disebabkan oleh harga jagung dan ketela pohon di level petani ya yang mengalami penurunan serta naiknya upah pemanenan yang harus dibayarkan. Sementara itu untuk penurunan NTP pada subsektor peternakan ini juga disebabkan oleh turunnya harga telur ayam ras, sapi potong dan ayam kampung di level petani ya, ditambah dengan naiknya harga bekatul untuk pakan ternak. Kemudian di slide berikutnya kita lihat ya bahwa pada bulan Januari 2020 ini perkembangan NTP ya 2021 ya ini memang mengalami penurunan ya. Kalau kita lihat bahwa sebetulnya di indeks antara yang diterima maupun indeks yang dibayarkan ini secara keseluruhan ini mengalami kenaikan, akan tetapi indeks yang dibayar ini mengalami kenaikan yang lebih dibanding dengan indeks yang diterima sehingga nilai tukar petani ini turun pada Januari 2020. Selanjutnya di slide berikutnya terkait dengan 10 komoditas utama indeks harga yang diterima petani ya. Ini perubahan harga. Ini kita bisa lihat bahwa komoditas yang mengalami kenaikan harga ini yaitu cabai rawit, ya, kemudian ada tembakau, gabah, buncis, ya, kacang kedelai, bawang daun, jeruk, kacang panjang, kentang, dan terung. Ya. Kemudian di sisi lain komoditas yang mengalami penurunan harga seperti bawang merah ini yang paling besar ya. Kemudian telur ayam ras, jagung, cabai merah, tomat, ketela pohon, sapi potong, tebu, ayam kampung, dan apel. Kemudian di slide berikutnya ada 10 komoditas utama indeks harga yang dibayar petani ini yang mengalami perubahan ya, yang mengalami kenaikan ini cabai rawit ya. Sama ini dengan inflasi perkotaan ya. Kemudian tahu mentah, terung, kacang panjang, ketimun, tempe kedelai, rokok kretek, upah permanen, bekatul, dan bayam ya. Kemudian di sisi lain yang mengalami penurunan ya untuk indeks yang dibayar petani yaitu bawang merah, telur ayam ras, tomat sayur, cabai merah, bakalan sapi ya, kemudian daging ayam ras, bibit bawang merah, gula pasir, bawang putih, dan jeruk ya. Kemudian di slide berikutnya kita bisa lihat ada 5 provinsi yang melakukan penghitungan NTP yang ada di Pulau Jawa.
bahwa hanya Provinsi Banten ini yang mengalami kenaikan NTP ya, di mana provinsi-provinsi lain ini mengalami penurunan ya. Penurunan yang NTP yang paling kecil ini dialami oleh Jawa Barat dan Jawa Timur ya, yang mengalami penurunan 0,13 ya, dengan NTP Januari 2021 ini masing-masing ya, untuk Jawa Barat 100,06, sedangkan Jawa Timur 100,67 ya. Kemudian di slide berikutnya untuk nilai tukar usaha rumah tangga pertanian ya, untuk Provinsi Jawa Timur ini naik sebesar 0,37% dari 101 menjadi 100, mengalami penurunan ya, dari 100 ya menjadi 100,62 ya, ini turun ya, bukan naik. Kemudian yang NTUP untuk subsektor hortikultura ya. Kemudian perikanan ini mengalami kenaikan, sementara untuk tanaman pangan, perkebunan rakyat dan peternakan ini mengalami penurunan. Kenaikan tertinggi ini terjadi di hortikultura ya. Di kenaikan yang tertinggi ini naik 2,11%. Penurunan terbesar terjadi pada NTUP untuk peternakan, ini yang mengalami penurunan sebesar 1,08%. Kemudian selanjutnya di nilai tukar nelayan. Ya. Untuk nilai tukar nelayan pada Januari 2020 ini ya, ini naik 0,35% ya, dibandingkan Desember 2020 yang sebesar 96,26 menjadi 96,60 ya. Jadi bahwa pada Januari 2021 ini indeks yang diterima nelayan ini juga mengalami kenaikan, demikian juga dengan indeks yang dibayar nelayan ini juga mengalami kenaikan ya. Untuk indeks yang diterima naik 0,58, sedangkan untuk indeks yang dibayarkan 0,23, jadi indeks yang diterima ini lebih besar daripada yang dibayarkan, sehingga nilai tukar nelayan pada Januari 2020 ini 21 maksud saya ini mengalami kenaikan. Kemudian kita lihat 10 komoditas utama yang mendorong kenaikan harga ya, yang diterima oleh nelayan ya, ini mengalami perubahan khusus untuk kenaikan harga, yaitu di ikan layang, rajungan, ikan kembung, ikan layur, ikan teri, ikan tongkol, ikan kurisi, ikan tenggiri, ikan kuniran, dan ikan belanak. Di sisi lain, komoditas yang mengalami penurunan harga seperti cumi-cumi, ya, ikan cakalang, udang laut, ikan kakap, ikan selar, ikan bawal, kepiting laut, ikan manyung, ikan tambakan, ya, dan ikan kerapu ya. Selanjutnya 10 komoditas utama ini yang menyebabkan kenaikan harga indeks yang dibayar nelayan ya pada Januari 2020. Untuk yang mengalami kenaikan seperti perahu tanpa motor ya, ini andilnya 0,1224 ya. Kemudian di komoditas yang selanjutnya ongkos angkut ya, cabai rawit, ketimun, rokok kretek filter, terung, es batu, tahu mentah, kacang panjang, upah angkut ke TPI. Komoditas yang mengalami penurunan untuk yang paling besar ya, penurunannya yaitu bawang merah ya. Ini
perubahan harganya minus 15,15% ya, dengan andil minus 0,06 ya. Sedangkan untuk komoditas yang lain ini di bawah bawang merah seperti telur ayam ras, motor tempel, tomat sayur, tarif perbaikan, cabai merah, daging ayam ras, salak, gula pasir, dan jeruk ya. Kemudian kita lihat ada 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa yang melakukan penghitungan nilai tukar nelayan ya, pada Januari 2021 ini. Hampir semua provinsi mengalami kenaikan NTN-nya ya. Jawa Barat ini mengalami kenaikan yang tertinggi ya, dengan kenaikan sebesar 1,98%, sedangkan DKI yang mengalami kenaikan terkecil ya, hanya naik sebesar 0,03%. Ya. Sekaligus memang mempunyai nilai tukar nelayan yang terendah ya, sebesar 95,97. Kemudian Provinsi DIY ini masih merupakan provinsi dengan NTN yang tertinggi di Pulau Jawa 115,46. Sementara ini satu-satunya provinsi yang mengalami penurunan NTN adalah Provinsi Banten ya, yang turun sebesar 0,21%. Selanjutnya kita lihat perkembangan pariwisata ya. Jadi kalau kita lihat terkait dengan pariwisata, ini kita bisa lihat dari sisi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk ke Jawa Timur. Ini memang kalau kita lihat di grafik ini ya memang mulai Maret ini sudah turun ya, sampai dengan Desember pun juga sebetulnya jumlahnya sangat kecil ya. Jadi selama Desember 2020 ini kunjungan wisatawan mancanegara hanya sebanyak 85 kunjungan. Ini naik kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya, naik sebesar 23,19%, ya, yang sebelumnya sebesar 69 kunjungan. Namun kalau kita bandingkan dengan bulan Desember pada tahun-tahun sebelumnya, ini memang cukup jauh turunnya ya. Untuk Desember 2019 ini tercatat 20.546 kunjungan, sedangkan untuk Desember 2020 ini jauh lebih rendah ya kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian dari 85 kunjungan wisatawan yang masuk ke Jawa Timur ini pada Desember 2020, ini sebagian adalah warga negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk di luar negeri yang pulang kembali ke Indonesia ini sebanyak 18 kunjungan, sedangkan kunjungan wisatawan mancanegara yang berasal yang lainnya, sisanya tadi, ini berasal dari Singapura sebesar 9 kunjungan, Malaysia sebesar 8 kunjungan, Australia 8 kunjungan, Tiongkok sebesar 6 kunjungan, Amerika Serikat sebanyak 4 kunjungan, Inggris sebanyak 4 kunjungan, ya, dan negara-negara lain ini sebanyak 28 kunjungan. Apabila kita cermatin di slide berikutnya, tahun 2016 sampai dengan 2020, jadi secara kumulatif jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke Jawa Timur selama periode Januari sampai dengan Desember 2020 adalah yang paling rendah dalam 5 tahun terakhir. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Januari sampai dengan Desember 2020 hanya tercatat sebesar 34.977 kunjungan atau turun sekitar 85,66% bila dibandingkan dengan periode yang sama
pada tahun sebelumnya atau Januari sampai dengan Desember 2020 yang mencapai 243.899 ya. Ini yang 2019 maksud saya ada sebesar 243.899. Jadi pada bulan-bulan yang akan datang ini kita berharap bahwa kondisi bisa menjadi normal. Tentunya perlu adanya upaya-upaya yang keras di kita semua sehingga kita bisa ekonominya jalan, ya, kesehatannya menjadi lebih bagus, sehingga kondisi pariwisata ini menjadi hal yang menarik buat wisatawan mancanegara khususnya, sehingga kunjungan ke Jawa Timur untuk wisatawan mancanegara ini bisa kembali normal. Kemudian di samping wisatawan mancanegara, data terkait dengan pariwisata adalah tingkat penghunian kamar atau TPK. Jadi kalau kita lihat perkembangan tingkat penghunian kamar atau TPK hotel bintang ini dari 2018 sampai dengan 2020 ini pada Desember khususnya ya, ini tercatat 47,77%. Ini mengalami kenaikan ya kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya, naik sekitar 2,30 poin ya, yang sebelumnya 45,47%. Tetapi kalau kita lihat secara year on year, tingkat penghunian kamar untuk hotel berbintang pada Desember 2020 ini dibanding dengan Desember 2019 tentunya ini terjadi penurunan sebesar 15 poin yang di tahun sebelumnya tercatat 62,77 ya persen. Ini harapannya ke depan tingkat penghunian kamar hotel bintang ini terus berangsur-angsur membaik ya. Kalau kita lihat dari April ya ini sudah mulai sampai dengan Mei ya sudah mulai sedikit naik, kemudian juga di September ada penurunan sedikit tetapi secara perlahan ini mengalami peningkatan ya sampai dengan Desember 2020. Di samping tingkat penghunian kamar, ini terkait dengan pariwisata ada indikator yang lain yaitu rata-rata lama menginap tamu ya kalau kita singkat dengan RLMT. Kalau secara rata-rata bahwa rata-rata lama menginap ini untuk tamu asing misalnya ini tercatat 3,13 hari ya. Jadi memang ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan ada yang mungkin di atas 4 hari, tetapi secara rata-rata sekitar 3,13 hari. Sedangkan untuk tamu Indonesia ini lebih sedikit ya, rata-rata lama menginapnya tercatat 1,52 hari ya. Memang ada yang 1 hari, 2 hari, 3 hari ya, bahkan di atas itu, tetapi secara rata-rata tamu yang menginap untuk warga negara Indonesia ini hanya 1,52. Jadi secara rata-rata kalau kita gabungkan antara asing dengan tamu WNI ini di Hotel Bintang ini sebesar 1,53 hari ya. Artinya bahwa lama tamu menginap ya baik itu asing maupun Indonesia ini secara rata-rata ini sekitar 1 sampai dengan 2 hari ya. Itu mungkin yang bisa disampaikan pada siang hari ini ya berkaitan dengan rilis pada hari ini dan nanti akan ketemu lagi pada tanggal 5 Februari 2021 kita akan merilis ya pertumbuhan ekonomi triwulan 4 yang sekaligus pertumbuhan ekonomi
tahun 2020. Mungkin itu yang bisa disampaikan untuk pertanyaan. Nanti akan pada jalur yang lain. Mudah-mudahan rilis pada siang hari ini bisa memberikan gambaran kondisi data-data yang ada yang terkini yang ada di Badan Pusat Statistik, khususnya Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara udah off belum? Oh, udah oke. Kenapa? Iya, iya. Ini pakai echo ya, jadi agak ini ya.